Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafsat Watowi dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang struktur bentuk trapezoid plasmodium vivax. Trapezoid muda tampak seperti cincin kecil dengan titik kromatin pada satu sisi. Pada stadium cincin yang tua, eritrosit diinfeksi membesar dan menjadi pucat karena kekurangan hemoglobin. Vivax sendiri mempunyai kecenderungan menginfeksi sel darah merah. Muga retikulosit mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sel darah merah matur. Tropozoid yang tubuh bentuknya bertambah besar dan tidak beraturan mempunyai pigmen yang halus dan menunjukkan gerakan amorboid yang jelas. Setelah 36 jam, tropozoid itu memenuhi lebih dari separuh eritrosit yang membesar, intinya mulai membelah menjadi skizon. Pada fase skizon, gerak parasit menjadi minimal. Parasit memenuhi eritrosit yang besar, pigmen banyak berkumpul dalam sitoplasma. Setelah 48 jam, skizon mencapai ukurannya yang maksimal dan mengalami segmentasi yang maksimal juga. Pigmen berkumpul di pinggir dan terdapat 16-18 merozoid yang berbentuk bulat atau lonjong, berdiameter 1,5 sampai 2 mikron. Gametosit berbentuk lonjong, mengisi hampir seluruh eritrosit. Mikrogametosit mempunyai inti yang besar, berwarna merah muda, yang pucat, dan sitoplasmanya berwarna biru pucat. Mikrogametosit mempunyai sitoplasma yang lebih biru, intinya tampak padat, berwarna merah, terletak di pinggir plasmodium. Dengan pewarnaan yang kuat, tampak titik-titik halus, bulat, homogen, berwarna merah muda, atau kemerah-merahan di dalam sitoplasma eritrosit. Butir-butir ini disebut titik Skufner yang ditemukan pada semua fase perkembangan P. vivax kecuali bentuk cincin. Stadium skizon muda, sitoplasma menjadi padat inti membelah membentuk merozoid. Pigmen tersebar, merozoid yang terbentuk kurang dari 10 masih sedikit atau belum memenuhi eritrosit. 4. Stadium skizon tua inti sudah membelah menjadi banyak dan masing-masing inti membentuk sitoplasma. Generasi yang baru dibentuk ini disebut merozoid. Merozoid sudah memenuhi eritrosit, biasanya berjumlah 12 sampai 18 merozoid. Stadium gematosit A makrogematosit. Bentuk lonjong dan bulat, hampir mengisi seluruh eritrosit. Plasma biru kecil, inti kecil, padat biasanya, letaknya ekstrim, pigmen tersebar. Yang kedua, makrogematosit. Bentuk bulat lebih kecil dari makrogematosit. Plasma lebih pucat, inti lebih besar. Pucat, pigmen tersebar. Siklus hidup plasmodium vivax. Siklus hidup plasmodium terdiri dari dua, yaitu siklus sporogoni, siklus seksual yang terjadi pada nyamuk, dan siklus skizogoni, siklus aksesual yang terdapat pada manusia. Siklus ini dimulai dari siklus sporogoni, yaitu ketika nyamuk mengisap darah manusia yang terinfeksi malaria yang mengandung plasmodium pada stadium gametosit. Setelah itu, gametosit akan membelah menjadi mikrogametosis jantan dan makrogametosis betina. Mengadakan fertilisasi menghasilkan ookinet. Ookinet masuk ke lambung nyamuk, membentuk ookista. Ookista ini akan membentuk ribuan sporozoid yang nantinya akan pecah dan sporozoid keluar dari ookista. Sporozoid ini akan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk. Salah satunya dari kelenjar ludah nyamuk. Dengan ini siklus sporogoni telah selesai. Siklus skizogoni terdiri dari dua siklus, yaitu siklus eksoeritrositik dan siklus eritrositik. Dimulai ketika nyamuk menggigit manusia sehat. Sporozoid akan masuk ke dalam tubuh manusia melewati luka tusuk nyamuk. Yang pertama, sporozoid akan mengikuti aliran darah menuju ke hati, sehingga menginfeksi sel hati. Yang kedua, dan akan matang menjadi skizon. Yang ketiga,
Siklus ini disebut siklus eksoeritrositik. Pada Plasmodium falciparum dan Plasmodium malaria hanya mempunyai satu siklus eksoeritrositik, sedangkan Plasmodium vivax dan Plasmodium oval mempunyai bentuk hypnozoid atau fase dormant, sehingga siklus eksoeritrositik dapat berulang selanjutnya. Skizon akan pecah 4, mengeluarkan merozoid yang akan masuk ke aliran darah sehingga menginfeksi eritrosit dan dimulailah siklus eritrositik. Merozoid tersebut akan berubah morfologi menjadi tropozoid sebelum matang, lalu matang dan membentuk sikson lagi yang pecah dan menjadi merozoid lagi. Di antara bentuk tropozoid terbentuk ada yang menjadi gametosit, dan gametosit inilah yang nantinya akan dihisap lagi oleh nyamuk. Begitu seterusnya akan berulang terus. Gametosit ini menjadi penyebab terjadinya gangguan klinik pada penderita malaria, sehingga penderita dapat menjadi sumber penularan malaria tanpa diketahui. Spesies Plasmodium vivax selama siklus eksoeritrositik 6-8. Kemudian diameter skizomatur eksoeritrositik itu 45 mikrometer. Jumlah merozoid dalam skizon eksoeritrositik berjumlah 10.000. Kemudian lamanya masa daur Plasmodium vivax itu masa prepatent 11-13 hari. Kemudian masa inkubasi 12-17 hari. Kemudian ada daur eritrositik itu 48 hari dan merozoid sikson 18-24 hari. Demikian penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila kita berwalidaya,